Halo, perkenalkan, saya Fadila Alqudsi dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Sudah siap semuanya? Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian diharapkan untuk mampu menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, di sini ada bagan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Ada pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan rasional, pertidaksamaan irasional, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kali ini kita akan membahas untuk yang rasional dan irasionalnya. Untuk pertidaksamaan rasional ada pertidaksamaan rasional linear, linear kuadrat, polinom. Dan penyelesaiannya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu dalam bentuk pertidaksamaan dan bentuk interval atau selang. Untuk pertidaksamaan irasional, ada pertidaksamaan irasional linear, kuadrat, dan pecahan. Yang pertama kita bahas adalah pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c per px plus q kurang dari sama dengan n, atau dibalik ya, jadi yang kuadratnya di bawah, yang kuadrat satunya ini di atas. Itu dengan a, b, c, p, q, dan n merupakan bilangan real ya. Tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan ini juga dapat berupa lebih dari sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Yang penting tandanya menunjukkan pertidaksamaan ya. Kalau tanda sama dengan itu menunjukkannya persamaan. Untuk cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Pertama, jadikan ruas kanan 0. Lalu ubah tanda koefisien variabel x kuadrat pada bentuk kuadrat dan koefisien x pada bentuk linear berubah menjadi bertanda sama. Lalu carilah nilai 0 pembilang maupun penyebut. Pembilang atau penyebut yang berbentuk kuadrat difaktorkan terlebih dahulu. Buat garis bilangan untuk menemukan interval atau batas penyelesaian. Contoh, di sini ada x plus 1 per x kuadrat dikurang x dikurang 6 lebih dari 0. Ini bentuknya seperti bentuk umum yang kedua tadi ya. Untuk PTRLK. Ingat aja PTRLK. Untuk nilai 0, untuk pembilang x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Jadi nilainya x sama dengan min 1. Untuk penyebut, x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 dikurangi 0. Nah, ini kita faktorkan terlebih dahulu ya. Jadi x dikurangi 3 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 2. Sehingga pertidaksamaannya menjadi x plus 1 per x kurang 3 dikali x tambah 2 lebih dari 0. Nah, ini adalah tabel tandanya. Tabel tanda ketidaksamaannya ini kan tadi lebih besar, berarti tanda yang diminta ini tanda plus. Untuk unsurnya di sini kan tadi ada x plus 2, x plus 1, dan x dikurangi 3. Nah, untuk menentukan unsur-unsurnya, di sini ada x plus 2, x plus 1, x min 3. Tadi kan ini kan kalau disama dengan 0, x plus 2 itu nanti x kurang dari negatif 2 kan. Jadi kita cari nilai yang paling kecil gitu. Jadi berurut ya, ini nilai yang paling kecil itu dari sebelah kiri dan nilai yang terbesar itu di sebelah kanan. Nah, nilai paling kecil itu kan tadi kan negatif 2, terus negatif 1 sama 3. Kita dapat hasil dari faktornya itu kan. Nah, terus kita tulislah x kurang dari negatif 2. Lalu negatif 2 kurang dari x kurang dari negatif 1, negatif 1 kurang dari x kurang dari 3, dan yang terakhir x lebih dari 3. Terus di sini ada unsur x plus 2, x plus 1, x min 3, dan yang terakhir ini bentuk pertidaksamaan yang sudah difaktorkan. Nah, tinggal kita substitusikan dan menghasilkan seperti ini tabelnya.
Nah, karena ini pertidaksamaan kuadrat, maka nanti hasilnya untuk yang di bawah ini, yang nilai pertidaksamaan ini plus negatif seperti itu. Di sini ada garis bilangannya. Ya, tinggal dibuat sesuai dari tabel tadi ya. Yang tadi tandanya plus itu kan di nilai yang negatif 2 kurang dari X kurang dari negatif 1. Maka ini kita jadikan plus, kita kotakin lah, kita arsir. Lalu yang plus juga ini tadi yang nilainya X lebih dari 3. Ini nggak ada ininya ya, kalau ini kan nggak ada tanda panahnya, sedangkan kalau 3X lebih dari X lebih dari 3 ini tanda panahnya ke samping, artinya ya semua yang bilangan yang lebih dari 3 seperti itu nih. Terus jadi hasilnya ini yang negatif 2 kurang dari X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 3. Ini kalau bentuknya interval kan, ini persamaan. Nah, ini yang bawahnya interval, yang negatif 2, negatif 1 atau 3, infinity, tak terhingga. Jadi hasil dari pertidaksamaan X plus 1 per X kuadrat dikurang X dikurang 6 lebih dari 0. Untuk bentuk persamaannya negatif 2 kurang dari X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 3. Dan untuk hasil bentuk interval negatif 2, negatif 1 atau 3, tak hingga. Sudah paham? Kalau belum paham kalian bisa komen di bawah ya untuk pertanyaannya. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan rasional polinom. Nah, ini ada bentuk umumnya. Kalau pertidaksamaan polinom ini derajatnya bisa 2 atau lebih ya. Kalau PTRLK kan tadi derajatnya cuma 2, kalau polinom ini bisa lebih. Tapi cara mengerjakannya secara garis besar sama kok, sama kayak PTRLK. Nah, ini ada, ini juga bentuk-bentuk lain ini sebenarnya beda tanda aja sih, beda tanda pertidaksamaan aja. Nah, untuk contohnya ada di sini X kurang 5 dikuadratkan dikali X ditambah 3 per X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini untuk pembilangnya itu X dikurang 5 dikuadratkan dikali X plus 3 sama dengan 0. Jadinya nanti X sama dengan 5 untuk bentuk terbesar dan X sama dengan negatif 3. Dan ini nilai terkecilnya. Untuk penyebutnya X dikurang 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Nah, ini nilai tengah. Jadi ya ini diklasifikasikan aja untuk bikin tabelnya nanti seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk yang terkecil dari kiri, untuk yang terbesar di kanan. Seperti itu. X tidak sama dengan 0. Nah, untuk tabel tandanya, tabel tanda ketidaksamaannya ini lebih besar, sehingga yang diminta ini plus. Unsur-unsurnya seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk yang unsur terkecil di sebelah kiri diurutkan ya. Jadi X kurang dari sama dengan 3, lalu negatif 3 kurang dari X kurang dari 1 kurang dari X kurang dari ini sama dengan negatif 5 sama dengan 5, X lebih dari 5. Unsur yang ini ya, tadi faktor-faktornya ya, X plus 3, X min 1, X plus ini harusnya X min 5 kuadrat. Nah, X min 5 kuadrat, nah ini yang bentuk pertidaksamaan yang tadi X min 5 kuadrat, X plus 3 dikali X plus 3 per X min 1. Lalu kita substitusikan. Setelah distribusikan hasilnya seperti ini. Ini maksudnya menentukan apakah hasilnya negatif. Kalau negatif tulis negatif, kalau positif tulis positif, seperti itu. Nah, terus karena ini kan kuadrat ya positif, ituannya jadi kan ini kan pangkat X min 5 ini kan pangkat positif ya, pangkat genap, jadi kan plus. Nah, terus karena beda gitu jadinya plus juga tetap.
itu. Jadi kalau misalnya kalian menemukan nilai pangkatnya sama tuh jadi ntar plus min, tapi kalau beda-beda tandanya. Tapi kalau misalnya kalian menemukan pangkat genap terus pangkat ganjil itu jadi plus seperti itu. Untuk faktornya ya, maksud saya faktornya kan kayak x min 5 kuadrat gitu kan. Kalau contoh yang sebelumnya itu kan x plus berapa gitu ya pokoknya, tapi itu kan pangkat ganjil semua jadi plus min, sedangkan ini kan ada pangkat genap jadi plus negatif plus itu. Nah ini untuk garis bilangannya ya, yang diarsir ini yang tadi yang nilainya plus, berarti untuk penyelesaian dari pertidaksamaan x min 5 dikuadratkan dikali x plus 3 per x min 1 lebih dari sama dengan 0, untuk bentuk persamaannya yaitu x kurang dari sama dengan 3 atau x lebih dari 1, dan untuk jawaban bentuk interval yaitu x negatif tak hingga, negatif 3 atau 1, tak hingga, seperti itu. Kalau ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan di komentar, silahkan komen kalau mau bertanya. Langsung saja kita lanjut ke pertidaksamaan irasional. Ini bentuknya. Nah, selanjutnya ini untuk pertidaksamaan irasional, bentuk umumnya ini biasanya bentuk polinom tapi dia ada akaran seperti itu. Seperti yang tertera ya, akar fx kurang dari sama dengan akar gx. Untuk tanda pertidaksamaannya juga bisa lebih dari sama dengan, kurang dari ya, sesuai soal saja ya. Nah, untuk menyelesaikan PTI atau pertidaksamaan irasional, pertama tinjau syarat numerus yaitu fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Lalu kuadratkan kedua ruas dan selesaikan sesuai bentuk pertidaksamaan yang terjadi. Yang terakhir, penyelesaiannya merupakan irisan cara pertama dan kedua. Nah, ada contoh akar 2x dikurang 7 kurang dari 3. Syarat numerusnya 2x dikurang 7 lebih dari sama dengan 0, sehingga menjadi x lebih dari 7/2. Lalu, nah untuk contoh pertidaksamaan irasional, untuk syarat numerusnya 2x ditambah 7 lebih dari sama dengan 0, berarti x lebih dari 7/2. Nah untuk menghilangkan akar tadi sudah dijelaskan. Untuk akar tadi ada contohnya nih, akar 2x ditambah 7 kurang dari 3. Nah syarat numerusnya tadi fx lebih dari sama dengan 0 kan, berarti 2x plus 7 lebih dari sama dengan 0, x menjadi 7/2. Nah untuk menghilangkan akar seperti dijelaskan, kuadratkan kedua ruas. Akar 2x plus 7 dikuadratkan menjadi 2x plus 7, dan 3 dikuadratkan menjadi 9. Nah berarti 2x plus 7 kurang dari sama dengan 9. Lalu untuk menghilangkan 7 di ruas kiri, maka kita harus mengurangkan kedua ruas dengan negatif 7. Berarti 2x kurang dari 9 dikurang 7 sama dengan 2 kan, 9 kurang 7 2. Berarti 2x kurang dari 2x kurang dari sama dengan 1 gitu. Nah kita sudah menemukan tadi 1 dan 7/2 ya, berarti kan karena tadi 7/2 nya itu lebih dari, berarti ke kanan. Kalau x nya itu kurang dari sama dengan, berarti ke kiri. Nah karena seperti itu nggak ada yang bisa teriris kan, kita lihat nih di garis bilangannya kan nggak ada yang teriris, maka tidak ada penyelesaiannya seperti itu. Kalau tidak ada penyelesaiannya kalian bisa tuliskan himpunan kosong seperti itu ya. Nah terima kasih. Sekian untuk penjelasan mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen atau email ke fadilakursi24@gmail.com atau bisa mengirimkan pesan pribadi ke WhatsApp yang nomornya tertera. Dadah!